Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 59. Awan Merah Mekar. Seorang tetua mengeluarkan seutas manik-manik tulang seukuran telur angsa, dan masing-masing manik-manik berkilau dengan cahaya yang berharga. Mereka tampak seperti bintang yang terbang di langit, dan kekuatannya berfluktuasi dengan menakutkan. Mereka membuat diagram bintang-bintang dan melebar keluar seperti jaring, seolah-olah sungai bintang mengalir. Itu berisi aura tak terbatas dan segera menyelimuti si Ziling di bawah. Biarkan aku lewat. Si Ziling berteriak keras, dan rambut hitamnya yang penuh menjadi gila. Dengan gelombang tombaknya, cahaya keemasan memenuhi langit dan mengguncang langit. Bahkan sudut matanya terbelah saat dia menangis air mata darah. Untuk anaknya menderita tragedi bencana seperti itu membuat jantungnya meneteskan darah. Saat ini, dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Teknik yang berharga mengejutkan surga. Dengan suara gemuruh, dia meneriakkan mantra, dan seolah-olah dia melepaskan semua dewa melalui nyanyian ini, pancaran surgawi yang tak ada habisnya berserakan, menyelimuti area ini. Diagram bintang itu segera pecah. Merusak. Si Ziling berteriak keras. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan simbol primitif mulai terbentuk saat dia bergegas maju. Sinar cahaya keemasan menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dengan suara kaca, senar yang menghubungkan manik-manik tulang seputih salju itu putus satu demi satu. Kekuatan simbol yang kuat menghilang ke dalam tubuh besar cahaya ilahi saat mulai menyebar ke keempat arah. Banyak istana tiba-tiba terbang ke udara seolah-olah itu adalah daun mati. Di bawah serangan mengamuk ini, mereka semua tidak signifikan. Segera setelah itu, mereka hancur di udara, berubah menjadi debu. Benang manik-manik tulang ini adalah artefak berharga yang langka dan kuat, namun begitu mudah dipatahkan oleh tombak pertempuran dan menghilang ke esensi surgawi dan bumi. Itu membuat hati semua tetua suku sakit. Anggota Stone Clan semuanya adalah kerabat kaisar, namun, meskipun mereka dianugerahi status raja dan cukup tangguh, mereka masih tidak bisa dengan santai menyia-nyiakan artefak berharga yang langka. Sudut mulut sesepuh ini berdarah, dan tubuhnya gemetar hebat. Banyak tulangnya patah, dan dia terbang melintasi udara sebelum menabrak istana lain. Itu hancur berkeping-keping, menyebabkan asap dan debu naik. Ziling berhenti. Kita semua keluarga. Jangan membuat keributan besar dan menyakiti keluarga. Sekelompok tetua berjalan keluar dari dalam debu. Mereka tertutup debu dan memiliki noda darah di mana-mana. Raut kemarahan dan keheranan terpancar dari wajah mereka. Keponakan ini terlalu kuat, dan dia mengejar tepat di jejak ayahnya. Melukai keluarga, tulang makhluk tertinggi di dalam tubuh putraku diambil. Nyawanya dalam bahaya, tetapi keluarga wanita keji itu masih hidup dengan baik. Bukankah itu sudah merusak hubungan kita? Si Ziling mendidih karena marah. Cahaya keemasan di atas tubuhnya semakin berkembang sekarang, dengan terang menerangi langit dan bumi seperti nyala api ilahi yang menyala. Suaranya dingin dan menegur dengan keras, meskipun kami memiliki kakek nenek yang sama, tidak ada di antara kalian yang menjadi lawanku. Terlepas dari garis keturunan wanita keji itu, kalian semua keluar, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membantai kalian semua. Kamu, tampak raut marah di wajah beberapa orang. Ziling, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Apa yang tidak bisa kita duduki dan bicarakan? Seorang penatua menyarankan. Apa yang harus dibicarakan? Anda sudah membuat keputusan untuk melindungi wanita keji itu dan meninggalkan korban ini untuk menjilat lukanya sendirian? Apakah anak saya bahkan dapat bertahan hidup sekarang sulit untuk dikatakan, dan kalian menyuruh saya untuk duduk? Baiklah,
Potong wanita keji itu dan Shi untukku. Kekurang ajaran, ini adalah keputusan yang dibuat oleh lebih dari 10 tetua dan kamu ingin menentangnya? Seorang tetua berteriak keras dengan kipas berbulu yang terbungkus guntur dan angin di tangannya. Dia melambaikan kipas dengan seluruh kekuatannya, dan guntur ilahi turun ke bumi, menciptakan sinar ungu tak berujung di tempat. Kamu adalah kakek Shi. Langkah kaki Shi Ziling pada dasarnya tidak pernah berhenti. Dia menyerang ke depan dari awal hingga akhir. Peluit panjang terdengar, dan sinar listrik yang menyala tanpa henti keluar dari matanya seperti kilat emas. Kaca. Tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga memenuhi langit dan bumi dengan bulu-bulu listrik, menciptakan ledakan hebat yang dahsyat. Kipas angin di tangan sesepuh itu meledak terbuka. Ketika kilat menghilang, seluruh orang itu terbakar hitam dan kepalanya berasap. Apakah dia mati atau hidup tidak diketahui. Setelah itu, dia sekali lagi dikirim terbang oleh seberkas cahaya keemasan yang dilepaskan dari mata Shi Ziling. Dia bertabrakan dengan istana, dan tidak pernah berdiri lagi. Semua orang menghirup udara dingin. Shi Ziling terlalu kuat, dan dia layak disebut jenius dari generasi ini. Dengan metode ini dan penampilan heroik Dewa Perang, dia mengalahkan generasi yang lebih tua karena mereka tidak mampu menjadi lawannya. Penatua ke-15 benar-benar melahirkan anak yang baik. Beberapa orang bergumam. Kehebatan tetua ke-15 agak terkenal di dalam kekaisaran. Dengan hanya 2 anak panah, dia menembak jatuh keturunan kuno, seorang luan. Siapa lagi yang bisa mencapai ini? Kultivasinya mengguncang dunia. Itu benar-benar karena inilah dia berani membunuh seorang pemuda Pisiu yang sangat berdarah murni di medan perang 100 klan. Banyak tetua dari generasi yang lebih tua semuanya menebak niat tetua ke-15. Dia ingin membaptis tubuh cucunya dengan darah asli Pisiu. Saat ini, putranya sama tegas dan tegas. Kekuatannya mengejutkan ibu kota, dan tidak ada penatua dari generasi yang lebih tua yang menjadi lawannya. Seperti Dewa Perang Emas, dia menggetarkan hati orang lain. Jika dapat dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa keluarga lain melahirkan Shi, yang secara alami lahir dengan karunia ilahi dan murid ganda yang dimiliki oleh orang-orang kudus kuno, Shi Ziling pasti akan menjadi orang yang membawa bendera suku di masa depan. Pada kenyataannya, bahkan jika ada Shi, keluarga Shi Ziling pasti akan naik ke tampuk kekuasaan. Tidak ada yang bisa menutupi pancaran itu karena putranya lahir dengan tulang makhluk tertinggi. Sayangnya, hal-hal berakhir seperti ini pada akhirnya, dan itu membuat orang ingin meremas pergelangan tangan mereka sendiri sambil menghela nafas dalam-dalam. Honglong. Shi Ziling berjalan maju dengan langkah besar. Dengan setiap langkah, retakan besar akan tertinggal di tanah di bawah. Seolah-olah raksasa emas raksasa sedang bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Menjekat. Seorang tetua berteriak keras. Dia memegang pohon anggur di tangannya, dan pohon anggur itu adalah artefak berharga yang dibuat dari makhluk botani yang kuat. Itu sepenuhnya hitam, tetapi saat ini, itu bersinar dengan cahaya yang indah. Dengan suara hong, lantai istana ini ditembus oleh pohon anggur roh satu demi satu, masing-masing memancarkan cahaya yang berharga. Seperti naga banjir, mereka dengan gila-gilaan menyerang Shi Ziling untuk mengikatnya. Makhluk tercela seperti itu. Orang-orang dari garis keturunanmu, menghalangiku berarti kematian. Shi Ziling berteriak keras. Dia melakukan perjalanan seperti naga dan mengambil langkah seperti harimau, kekuatannya memenuhi langit. Semua rambut di kepalanya langsung naik dengan keras, dan setiap helai rambut berkilau. Setelah itu, mereka memancarkan sinar cahaya keemasan seperti dewa matahari, membuat seluruh orangnya tampak sangat cemerlang. Rambut emas tebal ini mengalir turun seperti air terjun, menyerbu ke arah tanaman merambat roh. Seolah-olah mereka mematahkan dan mencabut rumput kering dan busuk,
Dia memelintir semua tanaman merambat roh menjadi potongan-potongan dan kemudian menyerang artefak berharga di tangan ahli tua itu. Dengan suara peu, pohon anggur yang berharga itu meledak di tempat dan terbakar menjadi abu. Teknik yang kuat ini mengejutkan para penonton, membuat mereka merinding dan merinding. Persiden. Teriak Sherziling. Dia mengacungkan tombak panjang di tangannya, dan dengan suara peu, banjir segar memercik keluar, langsung melemparkan tetua itu ke gunung buatan. Itu Pekka, dan yang lebih tua memantikan darah dari mulutnya. Ziling, kamu berubah menjadi iblis. Berhenti segera. Sekelompok tetua berteriak keras. Jika melakukan ini demi anakku membuatku menjadi iblis, maka hari ini aku mungkin juga berubah menjadi iblis. Sherziling merong. Rambutnya menari dengan liar saat dia bermandikan cahaya keemasan yang menyala. Dengan langkah besar, dia bergegas maju dan tidak ada yang bisa melawannya. Dia mengacungkan tombak emasnya, dan darah segar tumpah 10 inci ke udara dari waktu ke waktu. Tidak ada yang berani menghentikannya, karena mereka hanya akan dibunuh. Ini membuat semua orang tanpa sadar mundur dan menjadi pucat. Letakkan simbol untuk mengunci area ini dan tekan dia. Pada saat ini, dia sudah memasuki tempat di mana keluarga Shi tinggal. Semua orang di keluarga itu menjadi gugup saat mereka mengatur tulang berharga menjadi formasi pembunuhan untuk menekan Shi Ziling. Aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Shi Ziling seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Saat ini aura pembunuhan di sekitar tubuhnya mencapai langit. Cahaya di matanya mengejutkan sekelompok tetua menjadi gemetar dan mundur. Dia melihat ke arah mereka, dan tanpa diduga, tidak ada yang melihat ke arahnya. Shi Ziling menggenggam tombak pertempurannya dan dengan satu langkah, dia maju 10 kaki. Dia bertarung saat dia maju, dan istana tempat tinggal keluarga targetnya runtuh. Tundukkan dan bunuh. Tulang-tulang berharga bersinar, dan sepetak simbol demi simbol terjalin di tanah, menutupi udara dengan rapat. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan dan menekan Shi Ziling di dalam. Ho! Sherziling gila. Dia dengan liar bergegas ke udara. Seperti nyala api ilahi yang menyala, seluruh tubuhnya meledak dengan jumlah cahaya yang tak terukur seolah-olah dia ditempa dengan emas. Dengan semangat gigihnya, dia melambaikan tombak pertempuran di tangannya dengan sekuat tenaga. Segera, nyanyian Dewa Surga terdengar sekali lagi. Jumlah kekuatan yang tak ada habisnya melonjak dengan keras. Dengan teknik berharga yang mengguncang langit, dia seperti dewa emas ilahi saat dia menyapu ke segala arah. Ledakan besar dan dahsyat terjadi di tempat dia berdiri, dan puing-puing terbang ke awan. Cahaya ilahi dilepaskan keluar seperti lautan tanpa batas. Niat pertempuran Shi Ziling naik ke langit. Tombak pertempurannya menari dan seluruh area runtuh, dan semua tulang berharga meledak. Kalian semua, mati untukku. Dia mengacungkan tombak pertempuran emas di tangannya. Semua orang yang merupakan bagian dari formasi terbang keluar seperti orang-orangan sawah sebelum terguling. Darah mereka berceceran di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia maju dengan langkah besar. Istri Shi Ziling menggendong anak mereka. Cahaya berkilauan menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengikuti di belakang sepanjang jalan. Si kecil sangat bingung. Melihat sosok yang tampak seperti dewa surgawi di depannya, dia terus mengulurkan tangan kecilnya dan merentangkannya saat dia merasakan keintiman terhadapnya. Dia mencoba meneriakkan "ya" dari mulutnya, tetapi dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Hidung ibunya sakit, dan air mata berkumpul di matanya yang indah. Anak yang dulunya bersemangat dan cerdas sekarang telah merosot menjadi keadaan ini. Itu membuatnya merasa sangat sedih hingga hatinya berdarah. Ingcikan dia. Banyak orang berteriak ngeri. Shi Ziling menjadi iblis, dan dia menjadi benar-benar gila. Itu membuat mereka takut bahwa dia akan benar-benar memusnahkan mereka semua.
Bunuh Jeong Tuku, bunuh Jia. Sebagai seorang raja, dia secara alami memiliki banyak pelayan dan bahkan lebih banyak kambing hitam. Keluarga ini takut Si Ziling akan datang dan melunasi hutangnya dengan mereka, dan tentu saja membuat banyak persiapan. Sekelompok orang yang padat bergegas maju. Mereka semua ahli yang tidak takut mati, dan seperti semut dengan keinginan untuk menggigit gajah sampai mati, mereka ingin benar-benar melelahkan Si Ziling saat dia masih hidup sebelum membunuhnya. Henchcut. Si Ziling tidak menunjukkan rasa takut. Dia menancapkan tombak pertempurannya ke lantai dan mengaktifkan teknik berharganya yang paling kuat. Pada saat itu, dia seperti dewa yang mereka persembahkan sebagai korban. Auranya sekuat orang suci. Suara mengejutkan surgawi dihasilkan. Cahaya ilahi yang tak berujung meledak seolah-olah dia berdiri di pusat dunia. Matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya, dan seekor binatang buas besar muncul, menyapu ke empat arah. Auho! Teriakan binatang yang memekakkan telinga terdengar. Ini adalah teknik berharga yang mengejutkan dunia. Binatang buas archaik kabur ini dengan panik mendatangkan malapetaka, dan tidak ada yang bisa menghalangi amukannya. Dengan satu tetes cakarnya, lebih dari 10 orang menjadi korban pertumpahan darah. Daerah ini menjadi tempat pembantaian. Tubuh besar itu kuat dan tak tertandingi. Saat melonjak, lebih dari 100 ahli dengan cepat terbunuh, dan semua orang ketakutan. Teknik mengerikan ini membuat rambut orang berdiri. Dengan hanya satu orang, dia secara mengejutkan menghadapi seluruh keluarga ahli. Pada akhirnya, Si Ziling sendiri juga mulai bergerak. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang tak terduga. Dia menyapu ke depan, dan orang-orang yang tersisa semua terbang saat darah mereka terciprat. Dalam waktu singkat ini, ruang di depannya dikosongkan. Tidak ada yang tersisa untuk menghentikannya, karena mereka semua telah dibuang. Ziling, apakah kamu sudah cukup membunuh dan melepaskan uap? Sekelompok orang muncul di depannya. Yang berbicara memang penatua kelima. Awan merah melonjak dari tubuhnya seperti darah Phoenix yang mulia dari Nirvana, dan mata emasnya seperti dua lampu emas. Di sisinya adalah seorang anak yang luar biasa berbakat dengan murid ganda yang lahir alami. Meskipun dia masih muda, kehadiran dan ketenangannya membuat orang dewasa merasa malu. Setelah Si mendapatkan tulang makhluk tertinggi, dia menjadi lebih luar biasa. Ketika dia berkedip, cahaya ilahi beredar di sekitar matanya. Dengan setiap gerakan, dia secara tak terduga mengeluarkan aura yang menakutkan dan mengesankan. Dia masih muda, namun dia sudah memiliki aura yang sangat menakutkan, seolah-olah dia ditakdirkan untuk memerintah setiap makhluk hidup. Dia seperti dewa yang baru saja turun ke dunia, memandang rendah semua orang. Tidak cukup? Si Ziling menanggapi dengan dingin. Dia melihat kembali ke arah pria kecil yang memiliki mata tanpa ekspresi. Dia penuh kekhawatiran karena lelaki kecil itu sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan tombak perang di tangannya, dia menunjuk ke depan dan berkata, "Kecuali kamu memulihkan anakku, hutang dalam darah harus dilunasi dengan darah. Kalian melakukan tindakan jahat seperti itu, bahkan surga tidak dapat mentolerir ini. Karena kamu mematahkan tulang makhluk tertinggi putraku, bayar kembali dengan 100 milikmu." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.